Dengan Permendagri 7 2021 itu, di sana ada sebuah formula bagaimana menghitung tarif retribusi dalam rangka penanganan sampah. Selamat datang di podcast Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama saya Roy Siagian yang akan memandu podcast kita kali ini. Pembahasan kita kali ini adalah seputar perhitungan tarif retribusi persampahan yang kita tahu di masyarakat umum ini masih banyak kendala-kendala. Nah, bersama saya sudah hadir Ibu Miari dari Direktorat Pendapatan Daerah. Apa kabar Ibu? Sehat Pak Roy. Sehat ya. Nah Ibu, ini kita perlu pencerahan tentang persampahan yang ada di masyarakat. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita tahu kan di masyarakat itu masih ada aja penumpukan sampah. Kemudian kadang kita lihat petugasnya perlu vitamin gitu kan supaya dia makin semangat gitu kan. Kemudian kadang-kadang kita lihat sarana prasarananya kurang terpelihara maupun atau kurang secara jumlahnya. Sebenarnya gimana Bu yang terjadi di lapangan? Kalau saya pikir mungkin ya Pemda sebagai penyelenggara layanan barangkali sepertinya nih ya, tebakan saya nih, sepertinya kurang biaya. Kurang biaya malahan ya? Sepertinya demikian. Kenapa mereka kurang biaya? Karena bagaimanapun dalam menangani sampah ini membutuhkan uang yang tidak sedikit. Iya. Artinya mulai dari tadi ya untuk membayar petugas. Petugas tentu di sini sesuai dengan UMR dong ya pastinya ya. Kemudian APD-nya mereka harus berpakaian yang sifatnya bisa menjaga kesehatan mereka seperti itu. Belum kemudian sarpras seperti truk yang mereka gunakan tentu yang harusnya higienis bagi seluruh masyarakat. Kan gitu artinya jangan menggunakan truk yang rusak sehingga dengannya nanti sampah yang diangkut itu menjadi pencemaran gitu bagi lingkungan ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya biaya-biaya yang dibutuhkan dalam menangani sampah kan gitu ya. Iya. Maka dengan demikian memang Pemda ini perlu biaya untuk menangani sampah. Kalau biaya nggak ada ya pasti akan ada layanan yang tidak efektif seperti itu sih menurut saya. Nah kan kita tahu Pemda itu punya APBD. Kemudian masyarakat juga ada pembayaran yang misalnya lewat RT RW, kepala dusun itu ada bayar yang 10.000, 20.000 beragam. Nah itu gimana? Mereka sudah bayar? Ya betul. Bayaran mereka tuh kami menyebutnya retribusi sebenarnya ya. Jadi mereka sebenarnya sudah membayar. Namun ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan. Kemana uang itu? Yang pertama. Nah kemana ya? Mana ya? Tentunya ke kantong kas daerah gitu ya. Terus yang kedua sebenarnya 10.000, 20.000 itu apakah cukup untuk membiayai? Kan itu ya pertanyaan keduanya kan. Nah, maka kemudian kita di sini perlu merencanakan. Itu jawabannya. Jadi kenapa kita perlu merencanakan? Kita perlu tahu dulu nih jumlah sampah yang kita kelola. Kecenderungan kita tidak memahami jumlah sampah yang kita kelola sehingga dengannya tidak tahu kebutuhan biaya yang diperlukan dalam mengelola sampah sekian ton itu kan gitu ya. Maka hal pertama yang perlu kita tahu itu adalah sampahnya ada berapa sih di sebuah daerah itu gitu ya. Wah ini lihat sampahnya daerah sampahnya ya. Dulu. Ini nanti sampai turun apakah dia pemukiman atau pabrik atau sampah rumahan gitu beda-beda ya. Betul, kita menyebutnya itu sebagai sumber sampah. Oh iya. Jadi sampah memang kita harus lihat dari sumber sampah dalam artian dalam hal ini bisa bersumber dari rumah tangga, bersumber dari industri tadi ya, pabrik-pabrik, bisa juga dari bisnis ya seperti mall dan hotel gitu ya. Nah, itu kita menyebutnya sumber sampah. Nah, kita hitung dulu nih sumber-sumber sampah itu sehingga dengannya baru kemudian kita bisa merencanakan sarpras apa yang dibutuhkan dan berapa banyak sarpras yang diperlukan. Dan berapa petugas yang diperlukan juga. Baru kita tahu biayanya. Selama ini bukannya sudah berjalan seperti itu Bu, anggaran yang ada di Pemda untuk melakukan pengelolaan itu, terus uang yang dibayar sama masyarakat
ini nyambungnya di mana? Pemda juga keluarkan uang, masyarakat juga keluarkan uang. Apakah uang itu hanya untuk mengangkut dari rumah-rumah itu, kemudian sampahnya dibawa ke tempat pembuangan besar gitu, TPA-nya. Nah, ini uang siapa yang mengelola semua ini sampai dia aman buat masyarakat? Sementara saat ini masyarakat membayar sampah gitu ya, membayar retribusi gitu ya, membayar retribusi sampah, tetapi sebenarnya tidak mampu mencukupi kebutuhan seluruh penanganan sampah. Jadi betul tadi Pak Roy, masyarakat sudah membayar, Pemda juga sudah menganggarkan biaya kan gitu ya. Dan kecenderungan Pemda di sini membiayai itu lebih besar ketimbang dari sumbangan dari masyarakat. Jadi kami menyebutnya Pemdanya mensubsidi lebih besar gitu ya dibandingkan sumbangan masyarakat. Padahal seharusnya bahwa sampah yang dihasilkan oleh setiap orang itu harus dibiayai dari penghasil sampah itu. Siapa dia? Yang masyarakat yang menghasilkan itu sendiri sampah. Iya, yang masyarakat itu sendiri. Harusnya sih seperti itu. Nah, kan ada juga Bu, misalnya dalam satu komplek atau satu perumahan atau antar perumahan itu kadang-kadang berbeda ininya, apa namanya, bayarnya. Di sana 50.000, di sini 10.000 atau 100.000. Itu gimana Bu? Nggak ada standar atau sesuai selera apa gimana Bu? Oke, selera ya. Gini, dimungkinkan nggak itu berbeda? Dimungkinkan Pak? Mungkin, memang mungkin ya. Ya, karena gini. Kan ketika teman-teman pemerintah daerah ini memberikan layanan, tentu layanan itu berbeda. Bedanya di mana? Mungkin yang rumahnya lebih jauh dari pusat pengangkutan, sehingga dengannya membutuhkan bensin yang lebih besar gitu ya, maka seseorang itu bisa dikenakan biaya lebih besar karena butuh import yang lebih besar untuk mengangkut sampah mereka kan itu yang pertama. Yang kedua, karena retribusi sampah ini adalah layanan publik ya, layanan umum, lalu kemudian dia dikategorikan sebagai retribusi jasa umum. Memang oleh Undang-Undang 1 tahun 2022 itu diperkenankan ada namanya subsidi Pak. Oh ada ya? Ada, jadi memang dimungkinkan masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi, lebih besar, itu mensubsidi masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah. Sehingga nanti akan terjadi masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi itu bayarnya lebih mahal, 50.000 tadi misalnya ya. Lalu kemudian masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah itu membayarnya 30.000. Jadi itu memang dimungkinkan Pak Roy. Oke, kemudian dari Direktorat Pendapatan Daerah Bu, ini kira-kira apa yang bisa diberikan kepada Pemda sehingga permasalahan-permasalahan biaya tadi itu bisa terselesaikan lah gitu. Apakah ada semacam formula gitu gimana Bu? Tempo hari, tepatnya tahun lalu ya, tahun 2021 itu kami bersama-sama dengan Kementerian Teknis terkait itu sudah menerbitkan Permendagri 7 tahun 2021. Oh, sudah ada Permendagrinya ya? Dengan Permendagri 7 2021 itu, di sana ada sebuah formula bagaimana menghitung tarif retribusi dalam rangka penanganan sampah. Gitu. Jadi dengan Permendagri 7 ini kita membuat sebuah formula yang di dalamnya terdapat biaya standar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana menghitung tarif sehingga dengannya kemudian muncul tarif yang ideal. Jadi idealnya maksudnya adalah tarif yang bisa menutupi biaya, tidak terlalu murah sehingga dengannya masyarakat sehingga dengannya pemerintahnya kekurangan biaya, tidak juga terlalu mahal sehingga dengannya masyarakatnya terbebani. Jadi yang dihasilkan dari formula ini adalah tarif yang ideal. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa saksikan dalam video berikut. Oke, terima kasih Bu. Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 yang di dalamnya mengatur bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. Biaya dimaksud merupakan biaya dalam rangka penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif retribusi hanya untuk menutup sebagian biaya dalam rangka penanganan sampah.
Pengaturan ini tentunya akan berdampak pada jumlah rupiah yang harus dibayarkan oleh penerima layanan. Untuk itu, dalam penetapan tarif, terlebih dahulu perlu dilakukan perhitungan, sehingga tarif yang akan ditetapkan untuk selanjutnya dikenakan kepada masyarakat tidak terlalu mahal agar tidak membebani masyarakat. Namun, tidak juga terlalu murah sehingga kos layanan tidak terpenuhi. Dalam perhitungan, hal pertama yang wajib dilakukan adalah melakukan pengisian data-data sebagai komponen penghitung tarif. Pertama, total jumlah penduduk. Input total jumlah penduduk pada kolom E3, misalkan 74.000 menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Data jumlah penduduk selanjutnya akan terhubung dengan jumlah timbulan sampah yang akan ditangani pemerintah daerah. Berikutnya, data jumlah kepala keluarga atau KK. Input total KK ke kolom E4, misalkan 18.500 KK. Data KK selanjutnya akan terhubung dengan jumlah calon penerima layanan atau calon wajib retribusi sebagai calon pembayar retribusi. Selanjutnya, data angka timbulan sampah per kapita. Input angka timbulan sampah per kapita pada kolom E5. Misalkan 0,60 kg per jiwa per hari. Data angka timbulan sampah per kapita ini selanjutnya akan menghasilkan perhitungan total timbulan sampah pada kolom E8. Data sumber sampah diinput sesuai kelompok penerima layanan yang ada di daerah masing-masing atau menurut database yang telah dimiliki selama ini. Sumber sampah dapat terdiri dari rumah tangga, bisnis, fasilitas masyarakat milik swasta, dan seterusnya disesuaikan dengan kelompok penerima layanan di daerah masing-masing. Selanjutnya, data yang dibutuhkan adalah data prosentase sampah di tiap-tiap sumber sampah. Input prosentase sampah pada tiap sumber sesuai data sampah yang diangkut dari tiap sumber atau data sampah yang masuk ke TPA. Data prosentase timbulan sampah di masing-masing sumber selanjutnya akan terhubung dengan kebutuhan retribusi yang akan diperlukan dalam menangani sampah di tiap sumber sampah. Berikutnya, data biaya penanganan sampah ideal. Input biaya penanganan sampah ideal pada kolom E17. Misalkan 1 juta rupiah per ton sampah. Sehingga dalam setahun dibutuhkan biaya sejumlah 16.206 juta. Hasil perhitungan biaya per ton sampah dikalikan dengan total timbulan ton sampah setahun. Biaya penanganan sampah ideal merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam setahun di dalam menangani sampah sesuai dengan prosedur dan skema yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan sampah. Berikutnya, biaya penanganan sampah yang ditutup non-retribusi. Non-retribusi yang dimaksudkan di sini merupakan dana-dana yang bersumber dari selain retribusi layanan persampahan, misalkan pajak, DAU, DBH, dan lain sebagainya. Sumber pendanaan selain retribusi layanan persampahan atau subsidi diperlukan jika dalam penetapan tarif diambil kebijakan hanya memperhatikan biaya penanganan sampah tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat, di mana regulasi memperkenankan bahwa hasil penerimaan retribusi diperkenankan hanya untuk menutup sebagian biaya saja. Mengingat retribusi ini terkategori dalam retribusi jasa umum. Dalam hal penetapan tarif mempertimbangkan kemampuan masyarakat, diharapkan penetapan tarif ditujukan untuk full cost recovery atau
menutup seluruh biaya penanganan sampah dengan menerapkan fungsi subsidi silang. Dalam hal kebijakan tertentu, pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan biaya penanganan sampah yang ditutup non-retribusi walaupun telah memperhatikan kemampuan masyarakat. Misalkan, subsidi yang disepakati adalah 6.206.000.000 per tahun. Sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah, DPRD, Sekda sebagai Ketua TAPD, serta tim anggaran pemerintah daerah yang di dalamnya terlibat Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas sumber pendapatan yang stabil dan konsisten. Yang selanjutnya akan digunakan untuk menutup sebagian biaya penanganan sampah. Sehingga kemudian subsidi sumber pendapatan lain yang diberikan dalam rangka penanganan sampah adalah sebesar Rp382.945 untuk per ton sampah. Berdasarkan data biaya penanganan sampah yang ideal dan alokasi subsidi atau biaya akan ditutupi dari non-retribusi, akan diperoleh jumlah total kebutuhan retribusi yang selanjutnya akan dibebankan kepada calon penerima layanan atau masyarakat, yaitu sebesar 10 miliar per tahun atau Rp617.055 per ton sampah. Selanjutnya, berdasarkan data-data yang telah diinput sebelumnya, diperoleh juga pertama timbulan sampah per kategori. Misalkan kategori rumah tangga sebagai sumber sampah menyumbang 50% dari total timbulan, yaitu sebesar 8.103 ton per tahun. Kategori bisnis menyumbang 40% dari total timbulan, yaitu sebesar 6.482 ton per tahun. Dan fasilitas masyarakat milik swasta menyumbang 10% dari total timbulan, yaitu sebesar 1.621 ton per tahun. Selanjutnya, yang kedua, kebutuhan retribusi per kategori. Pada kategori rumah tangga, karena kelompok rumah tangga menyumbang sampah sebesar 50% terhadap total timbulan sampah atau 8.103 ton, maka kebutuhan retribusi untuk mendanai penanganan sampah 8.103 ton pada rumah tangga sebesar 5 miliar rupiah. Selanjutnya, kategori bisnis, karena kelompok bisnis menyumbang sampah sebesar 40% terhadap total timbulan sampah atau 648,2 ton, maka kebutuhan retribusi untuk mendanai penanganan sampah sebesar 6.482 ton pada kelompok bisnis sebesar 4 miliar. Selanjutnya, kategori fasilitas masyarakat milik swasta, karena kelompok ini menyumbang sampah sebesar 10% terhadap total timbulan sampah atau 1.621 ton, maka kebutuhan retribusi untuk mendanai penanganan sampah 1.621 ton diperlukan sebesar 1 miliar. Sehingga total keseluruhan dana pada yang dibutuhkan pada ketiga sumber sampah yaitu 10 miliar. Berikutnya, data densitas sampah. Data densitas sampah disesuaikan dengan ketersediaan data yang ada pada dinas terkait. Data densitas sampah ini selanjutnya akan terhubung dalam penetapan tarif ketika satuan yang dipilih adalah rupiah per liter atau rupiah per meter kubik. Selanjutnya, untuk menghitung tarif retribusi per kelas dan per wajib retribusi, diperlukan data jumlah KK
pada kategori rumah tangga. Data jumlah unit pada kategori bisnis dan fasilitas masyarakat milik swasta, dan angka konstanta subsidi silang. Data jumlah KK dan unit ini wajib diperoleh melalui pendataan ke lapangan. Sehingga data yang akan digunakan adalah data primer yang valid dan pasti, untuk kemudian ditetapkan sebagai wajib retribusi dengan keputusan kepala daerah dan diberikan nomor pokok wajib retribusi atau kode register lain sesuai administrasi perpajakan dan retribusi. Sedangkan angka konstanta subsidi silang tergantung kebijakan daerah. Konstanta ini akan mempengaruhi besaran kontribusi retribusi dari kelas yang berkemampuan lebih tinggi dalam rangka mensubsidi kelas yang berkemampuan lebih rendah. Misalkan pada kategori rumah tangga, diketahui KK rumah tangga kelas miskin sejumlah 70% dari total KK atau 12.950 KK. Selanjutnya dengan angka persentase yang sama diperoleh angka timbulan sampah sebesar 5.672 ton per tahun. Melalui perhitungan 70% dari total timbulan sampah yang bersumber dari kategori rumah tangga pada kolom D47 sebesar 8.103 ton. Angka konstanta subsidi silang untuk kelas rumah tangga miskin ditetapkan 0,90. Sehingga kelas ini hanya perlu membayar 63% dari jumlah yang seharusnya, yaitu 70%. Yaitu sebesar 3.150 juta rupiah per tahun. Dengan demikian, tarif retribusi yang akan dikenakan kepada tiap kepala keluarga sebesar Rp20.270 per kepala keluarga per bulan. Melalui perhitungan kebutuhan retribusi sebesar 3.150 juta dibagi jumlah KK pada kelas rumah tangga miskin. Jika pengenaan tarif berbasis volume, maka besaran retribusi yang harus dibayarkan sebesar Rp555.349 per ton atau Rp555 per kilogram atau Rp183 per liter atau Rp183.265 per meter kubik. Selanjutnya, pada kategori rumah tangga kelas atas. Misalkan, diketahui sejumlah 30% dari total kepala keluarga atau 5.550 KK. Selanjutnya dengan angka persentase yang sama diperoleh angka timbulan sampah sebesar 2.431 ton per tahun. Melalui perhitungan 30% dari total timbulan sampah yang bersumber dari kategori rumah tangga yaitu sebesar 8.103 ton. Angka konstanta subsidi silang untuk kelas rumah tangga kelas atas adalah otomatis terhitung menjadi 1,23. Hal ini ditujukan untuk mensubsidi kelas rumah tangga miskin atau menutup gap kebutuhan retribusi yang kurang dibayar oleh kelas rumah tangga miskin. Sehingga kelas ini perlu membayar lebih, yaitu 37% dari jumlah yang seharusnya 30%, yaitu sebesar
1.850.000.000. Dengan demikian, tarif yang akan dikenakan kepada tiap kepala keluarga sebesar Rp27.777 per kakak per bulan. Jika pengenaan tarif berbasis volume, maka besaran retribusi yang harus dibayarkan sebesar Rp761.035 per ton atau Rp761 per kilogram atau Rp251 per liter atau Rp251.141 per meter kubik. Kedua, kategori bisnis. Dari data yang didapat dari pendataan lapangan, penerima layanan pada kategori bisnis misalkan dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu bisnis kecil, bisnis sedang, dan bisnis besar. Pengelompokan ini sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan pada saat pendataan. Misalkan, yang tergabung dalam kelas bisnis kecil, di antaranya toko kelontong dan warung makan rumahan. Sedangkan yang tergabung dalam kelas bisnis sedang, di antaranya minimarket, apotek, dan salon. Sedangkan yang tergabung dalam kelas bisnis besar, di antaranya hotel, restoran, dan kos-kosan. Misalkan diketahui kelas bisnis kecil terdata 100 unit atau 63% dari seluruh unit. Dengan perhitungan persentase yang sama, diperoleh bahwa 100 unit ini diasumsikan menghasilkan angka timbulan sampah sebesar 4.052 ton per tahun. Selanjutnya, angka konstanta subsidi silang untuk kelas bisnis kecil otomatis terhitung 0,93. Yang mana kelas ini hanya perlu membayar sisa kebutuhan retribusi yang belum dibayarkan kelas bisnis sedang dan atas, atau kebutuhan retribusi setelah disubsidi silang oleh kelas bisnis sedang dan atas. Sehingga kelas ini hanya perlu membayar 58% dari jumlah yang seharusnya 63%, yaitu sebesar 2.325.000.000 per tahun. Dengan demikian, tarif retribusi yang akan dikenakan kepada tiap unit yang tergabung dalam kelas ini sebesar Rp1.937.500 per unit per bulan, melalui perhitungan kebutuhan retribusi sebesar 2.325.000.000 dibagi jumlah unit pada kelas bisnis kecil. Jika pengenaan tarif berbasis volume, maka besaran retribusi yang harus dibayarkan sebesar Rp573.861 per ton atau Rp574 per kilogram atau Rp189 per liter atau Rp189.374 per meter kubik. Selanjutnya, kelas bisnis sedang. Terdata dalam kelas bisnis sedang, terdata 50 unit atau 31% dari seluruh unit. Dengan perhitungan persentase yang sama, diperoleh bahwa 50 unit ini diasumsikan menghasilkan angka timbulan sampah sebesar 2026 ton per tahun melalui perhitungan 31% dari total timbulan sampah yang bersumber dari kategori bisnis, yaitu sebesar 6.482 ton. Selanjutnya, angka konstanta subsidi silang
untuk kelas bisnis sedang ditetapkan 1,10. Ditujukan untuk mensubsidi kelas bisnis kecil atau menutup gap kebutuhan retribusi yang kurang dibayar oleh kelas bisnis kecil. Sehingga kelas ini perlu membayar lebih, yaitu 34% dari jumlah yang seharusnya 31%, yaitu sebesar 1.375 juta. Dengan demikian, tarif retribusi yang akan dikenakan kepada tiap unit yang tergabung pada kelas ini sebesar 2.291.666 rupiah per unit per bulan. Jika pengenaan tarif berbasis volume, maka besaran retribusi yang harus dibayarkan sebesar 678.760 per ton atau 679 per kilogram atau 223 per liter atau 223.991 rupiah per meter kubik. Selanjutnya, kelas bisnis besar. Pada kelas bisnis besar, misalkan terdata hanya 10 unit atau 6% dari seluruh unit. Dengan perhitungan persentase diperoleh bahwa 10 unit ini diasumsikan menghasilkan angka timbulan sampah sebesar 405 ton per tahun melalui perhitungan 6% dari total timbulan sampah yang bersumber pada kategori bisnis sebesar 6.482 ton. Angka konstanta subsidi silang untuk kelas bisnis besar ditetapkan 1,20, ditujukan untuk mensubsidi kelas bisnis kecil atau menutup gap kebutuhan retribusi yang kurang dibayar oleh kelas bisnis kecil. Sehingga kelas ini perlu membayar lebih, yaitu 8% dari jumlah yang seharusnya 6%, sebesar 300 juta. Dengan demikian, tarif retribusi yang akan dikenakan kepada tiap unit yang tergabung pada kelas ini sebesar 2.500.000 per unit per bulan. Jika pengenaan tarif berbasis volume, maka besaran retribusi harus dibayarkan sebesar 740.466 rupiah per ton atau 740 rupiah per kilogram atau 244 rupiah per liter atau 353 rupiah per meter kubik. Selanjutnya, pada kategori fasilitas masyarakat milik swasta. Dari data yang didapat dari pendataan lapangan, penerima layanan pada kategori fasilitas masyarakat milik swasta misalkan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu fasilitas masyarakat milik swasta kelas kecil, kedua, fasilitas masyarakat milik swasta kelas sedang. Pengelompokan ini sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan pada saat pendataan. Misalkan, yang tergabung dalam kelas fasilitas masyarakat milik swasta kecil diantaranya dokter praktek dan bimbel. Sedangkan yang tergabung dalam kelas fasilitas masyarakat milik swasta besar diantaranya RSU milik swasta dan laboratorium. Misalkan diketahui pada kelas fasilitas masyarakat milik swasta kecil terdata 10 unit atau 67% dari seluruh unit. Dengan perhitungan persentase yang sama diperoleh bahwa 10 unit ini diasumsikan menghasilkan angka timbulan sampah sebesar 1.080 ton per tahun.
Sedangkan angka konstanta subsidi silang untuk kelas fasilitas masyarakat milik swasta kecil otomatis terhitung 0,90, yang mana kelas ini hanya perlu membayar sisa kebutuhan retribusi yang belum dibayarkan kelas sedang atau kebutuhan retribusi setelah disubsidi silang oleh kelas sedang. Sehingga kelas ini hanya perlu membayar 60% dari jumlah yang seharusnya 67%, yaitu sebesar 600 juta. Dengan demikian, tarif retribusi yang akan dikenakan kepada tiap unit yang tergabung pada kelas ini sebesar 5 juta rupiah per unit per bulan. Dan jika pengenaan tarif berbasis volume, maka besaran retribusi yang harus dibayarkan sebesar Rp555.349 per ton atau Rp555 per kilogram atau Rp183 per liter atau Rp183.265 per meter kubik. Selanjutnya, kelas fasilitas masyarakat milik swasta sedang. Terdata 5 unit atau 33% dari seluruh unit. Dengan perhitungan persentase yang sama, diasumsikan kelas ini menghasilkan angka timbulan sampah sebesar 540 ton per tahun. Sedangkan angka konstanta subsidi silang ditetapkan 1,20. Sehingga kelas ini perlu membayar lebih, yaitu 40% dari jumlah yang seharusnya 33%, yaitu sebesar 400 juta. Dengan demikian, tarif retribusi yang akan dikenakan kepada tiap unit yang tergabung pada kelas ini sebesar Rp6.666.666 per unit per bulan. Sedangkan jika pengenaan tarif berbasis volume, maka besaran tarif yang harus dibayarkan sebesar Rp460.466 per ton atau Rp740 per kilogram atau Rp244 per liter atau Rp244.353 per meter kubik. Selanjutnya, setelah perhitungan ini selesai, maka tarif-tarif yang sudah ditetapkan ini kemudian dapat ditetapkan pada Perda. Satuan dapat dipilih, baik satuan berupa sistem tarif tetap maupun dengan sistem berbasis volume. Tergantung kebijakan masing-masing daerah. Wah, ternyata sederhana ya Bu cara penggunaan formulanya. Nah, kira-kira Bu nanti Pemda itu dapat apa nih dengan menggunakan formula itu ke depannya? Tentunya perbaikan layanan ya Pak Roy ya. Ya. Artinya ketika nanti teman-teman mencoba melakukan perhitungan ini, berarti mereka bisa merencanakan kebutuhan. Oh gitu. Iya, sehingga dengannya bisa dirancang berapa kebutuhan biaya yang diperlukan setiap tahunnya untuk menyelenggarakan sebuah layanan penanganan persampahan. Artinya apa? Dengan mencoba menghitung ini, maka kemudian layanan persampahan ini bisa mencapai standarnya ya, sesuai dengan Kementerian Teknis yang sudah tetapkan. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin saya sampaikan juga di sini, karena retribusi ini kan sifatnya adalah untuk menutupi cost dari setiap layanan. Maka ke depan ketika kita nanti mampu menghitung atau merancang biaya, tentunya penanganan sampah ini tidak akan membebani pajak. Oh iya, pajak nggak terbebani ya? Betul, DAU atau mungkin sumber pendapatan yang lainnya itu nanti tidak akan terbebani. Artinya penanganan sampah ini akan menjadi mandiri, yaitu apa? Didanai dari retribusi yang akan dibayarkan dari penghasil sampah itu sendiri. Mungkin itu Pak Ray yang bisa saya sampaikan. Kemudian Bu, ini kan Pemda sudah disajikan video tutorial. Ini gimana Bu? Pemda itu bisa akses formula tadi lewat mana? Kemudian kapan? Apakah mereka harus wajib? Bagaimana Bu?
Oke, mungkin kalau teman-teman Pemda jika ingin mencoba simulasi perhitungan ini, bisa klik di link ini ya, nanti Oh, ada ya? di-download aja Excel-nya, nanti dicoba-coba aja sesuai dengan tutorial yang saya sampaikan tadi. Oke. Dicoba ya, dijamin bisa. Oke, terima kasih Bu Miari sudah banyak memberikan sharing-sharing informasi tarif retribusi persampahan pada podcast kali ini. Demikian podcast Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sampai ketemu podcast di tahun yang akan datang. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.